Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayat ke-41. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayat ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 kita akan baca secara bergantian bagian Alkitab yang tentunya kita sudah sangat familiar. Saya akan bacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu bertanggapan dengan saya di ayat yang ganjil. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan sebentar akan kami renungkan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami, dan apa yang kami baca dan renungkan Tuhan sungguh-sungguh boleh memakainya untuk mempertumbuhkan kami di dalam pengenalan kami akan Engkau dan di dalam kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita membaca satu kisah yang tidak asing lagi di telinga kita. Ini adalah satu kisah yang begitu terkenal, begitu familiar. Kita bisa memberikan sebuah judul baru, bukan Marta dan Maria seperti LAI katakan, tapi it's a tale of two sisters. Sebuah kisah dua saudari. Dan kita sering kali membaca kisah ini menempatkan diri kita di antara keduanya. Tidak susah untuk membacanya, tapi sulit untuk mengaplikasikannya. Setidaknya waktu kita membaca kisah Marta dan Maria, kita sering kali menebak kira-kira lebih mirip manakah saya. Apakah saya lebih mirip dengan Marta, a busy sister, saudari yang sibuk itu, atau apakah saya lebih mirip dengan Maria yang lebih suka dengar firman Tuhan itu. Dan seringkali ketika kita membaca kisah ini dan kita sudah hafal barangkali kisah ini singkat sekali, kita kemudian menebak yang manakah saya, atau lebih tepatnya naik satu level, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya harus menjadi Marta dan bagaimana saya harus menjadi Maria. Kapan saya menjadi Marta dan kapan saya menjadi Maria. Dan seringkali Bapak Ibu sekalian kita menemukan setiap kali kita approach kisah ini, kita mendekati kisah ini dengan ingin memilih jadi Marta kapan, jadi Maria kapan, kita gagal. Karena hidup kita tidak sehitam putih itu. Kalau penafsirannya adalah kapan kita jadi Marta dan kapan kita jadi Maria, sederhana Bapak Ibu sekalian, Senin sampai Sabtu jadilah Marta dan Minggu jadilah Maria. But that doesn't work. Jadi bagaimana kita kemudian bisa menggunakan kisah ini, mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Ini yang akan kita lakukan. Saya akan berikan dua hal. Yang pertama kita akan melihat konteks dekat, konteks langsung dari perikop ini singkat saja ayat 38 sampai 42. Dan kemudian kita akan melihat konteks jauh daripada perikop ini. Saudara, kita akan masuk di dalam konteks dekat. Kisah ini dibuka dengan sebuah pengenalan yang singkat sekali oleh Lukas. Tuhan Yesus, dia di dalam perjalanan memutuskan untuk singgah di rumah Marta. Ayat 38 sekali lagi saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya di dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saudara, tidak panjang apa yang dicatat oleh Lukas untuk menjelaskan konteks daripada bagian ini. Tuhan Yesus dia selalu di dalam perjalanan, dia berpindah-pindah, dia mengajar di berbagai tempat, and one day dia sampai dan singgah di rumah seorang bernama Marta. Kalau Alkitab mencatat dengan jelas di dalam Yohanes pasal 11, maka kalau kita membaca dengan seksama, Marta dan Maria rumahnya ada di Betania. Kira-kira 5 km dari Yerusalem. Yohanes pasal 11. Tuhan Yesus singgah di rumah Marta dan Maria yang kedua kalinya, dan dicatat dia tinggal di kampung Betania di dekat Yerusalem. Kira-kira mungkin 5 km plus minus. Dan kalau rumah mereka cuma satu, dan barangkali demikian karena mereka bukan orang yang kaya, maka bagian ini tidak seharusnya ada di Lukas pasal 10. Jadi kalau memang rumahnya satu dan itu Betania, berarti ini sesuatu yang seharusnya terjadi later di dalam pelayanan Tuhan Yesus. It's too early untuk mencatat kisah Marta dan Maria di Lukas pasal 10. Tapi itu berarti Lukas dia ambil kisah yang seharusnya terjadi mungkin setahun ke depan dan dia taruh secara kronologis lebih awal di Lukas pasal 10.
Pertanyaannya adalah kenapa? Kita akan simpan ini untuk nanti di akhir daripada khotbah ini. Tapi Lukas memunculkan sederhana sekali. Jangan pay attention kampungnya mana. Dia cuma mencatat sebuah kampung saja. For good reason. Dan di sana dia disambut dengan baik oleh Marta. Marta is your host of the day. Saudara, kalau kita ada di rumah Marta, barangkali hari itu kita akan begitu senang karena Marta prepare everything dengan begitu tepat. Sekali lagi saya suka memberikan ilustrasi ini gitu ya. Saya sih nggak diundang ke rumah Bapak Ibu, but if you do, I hope that you act like Marta. Perhaps provide itu coffee dan seterusnya. Well, we love coffee. Kita suka kopi. Perhaps mungkin kita menantikan host seperti Marta yang kemudian membukakan pintu dan dengan senyuman yang begitu ramah dan mempersilahkan kita duduk dan kemudian dia mempersiapkan segala sesuatu. Pada zaman itu dia pasti menyiapkan sebuah air untuk membasuh kaki. Ya, ini custom pada zaman itu. Mungkin dia punya hamba yang kemudian membasuh kaki karena biasanya itu tidak dilakukan oleh orang Yahudi. Ingat, waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid itu sesuatu yang aneh sekali. Itu dilakukan oleh hamba non-Yahudi. Maka Marta mungkin juga menyiapkan itu untuk Tuhan Yesus. Kemudian dia tentu menyiapkan makanan. Ada satu slide yang bisa ditampilkan, satu lukisan yang barangkali menggambarkan seperti apa pada zaman itu kesibukan, keramaian di rumah itu. Saudara, ini lukisan yang baik, saudara. Kalau kita lihat kesannya cuma ada 5 orang, itu ada hamba perempuan gitu ya, menyiapkan air dan lain sebagainya. Tapi di ruangan belakang sana, ya itulah murid-murid yang lain, saudara. Ini ilustrasi begitu ya. Barangkali tidak seperti ini, mungkin ruangannya lebih besar dan semua orang kumpul di sana. Yang membedakan adalah wanita, mereka tidak kumpul di ruang tengah seperti hari ini. Pada zaman itu mereka punya tentunya custom yang berbeda. Wanita ada di dapur dan menyiapkan kebutuhan seperti 2 macam space, ruangan yang berbeda. Laki-laki dan urusan para pria, mereka lakukan di ruang tengah. Ruang keluarga kita bisa katakan. Wanita, dia menunjang pertemuan di ruang tengah dari dapur. Jadi dia akan bawakan makanan ke sana, dia akan provide ini itu, dia akan mungkin berdiri agak jauh. Jika dibutuhkan dia akan sigap, bukan mengatakan wanita rendah dan seterusnya, tapi pada zaman itu ya itulah kebenarannya. Mereka akan bertindak seperti demikian. A good host yang baik, dia akan memastikan apa yang terjadi di ruang tengah. Para laki-laki berkumpul itu mungkin Tuhan Yesus mengajar dan seterusnya. Host yang baik akan memastikan itu berjalan dengan sempurna. Dan itulah Marta. Jadi dia sibuk akan banyak hal, Lukas catat demikian. Tapi ayat 39 muncul sebuah celetukan dari Lukas. Meanwhile, di saat itu ketika Marta sibuk dengan segala macam urusan yang seharusnya dia lakukan sebagai host yang baik, ada Maria. Maria adalah saudari dari Marta. Dan dia duduk di kaki Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita membaca ini kita tentu tahu ya arah cerita ini, kita akan mengatakan ya puji Tuhan gitu ya, Maria itu baik gitu ya. Tapi pada zaman itu enggak, saudara. Waktu pembaca Lukas baca ini, ya mereka akan merasa oke, masuk akal duduk di kaki Tuhan Yesus. Tapi bukankah kamu seharusnya kerja dan melayani seperti host yang baik itu? Tapi bukankah saudarimu Marta itu sedang, orang Jawa katakan petakilan gitu ya, tangannya di mana-mana, doing all the good things yang host yang baik itu harus lakukan. Maria, kenapa kamu duduk di sana? Artinya berarti dia menyeberang dari space-nya wanita, ruangnya wanita ke ruangnya pria, bukan untuk sesekali mengantarkan makanan dan tinggal. No, dia duduk di sana, saudara sekalian. Dan ini bukan untuk emansipasi wanita gitu ya. That's not the point. Maria, dia duduk di sana untuk berada di bawah otoritas Tuhan Yesus. Itu gambarannya. Betul bahwa dia mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Dia duduk berarti dia fokus sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang mengajar. Tapi duduk di kaki Tuhan Yesus adalah gambaran murid. Dia memberikan dirinya di bawah otoritas dari Tuhan Yesus yang mengajar. Tapi Marta terganggu, Bapak Ibu sekalian. Dan saya bisa mengatakan Marta selayaknya terganggu. Karena Marta, dia sedang sibuk melayani, dicatat di dalam Alkitab demikian, dia mengerjakan banyak pelayanan yang memang menjadi tugasnya. Dan tugas Maria. Saudara bayangkan sebuah kepanitiaan, saudara. Kemudian semua lagi asik dengar khotbah. Kemudian harusnya setelah sesi ada makan. Waktu selesai semua peserta sudah lapar keluar, belum ada makanan. Dan kemudian kita protes sama panitia. Kenapa belum ada makanan? Ya karena kamu tidak dengar tadi sesi.
Saya juga mau sesi. Terus kita makan kemana? Ya jadwal semua mundur. Gak bisa kan ya saudara? But that's what Mary did. Itu yang Maria lakukan. Asik dia catat poin khotbah. Marta dia sibuk sana sini. Dia terganggu saudara dengan itu. Dia terganggu dengan apa yang Maria lakukan. Isunya bukan itu hal yang buruk. Marta tahu dengar khotbah hal yang baik. Tapi Marta barangkali berpikir, bukankah nanti kamu bisa tanya ringkasan khotbah dari mungkin murid yang lain yang ada di sana? Bukankah nanti kamu bisa tanya kepada Lazarus saudara kita yang pastinya ada di sana? Bukankah kamu bisa kejar hal itu nanti? Sekarang Maria, ini adalah waktu kita melayani. Marta terganggu, Marta terusik, dan dia benar seharusnya terusik. Karena memang itu yang seharusnya dilakukan oleh wanita. Maria, kalau kamu adalah orang yang baik, dan kamu adalah saudara yang baik, dan host yang baik, 3 level, kamu akan bantu aku di dapur dengan ikan dan semua daging yang harus diolah ini. It's time to serve Mary. Nah, waktu untuk melayani Maria, tetapi tidak demikian. Saudara, kita bisa membuat sebuah aplikasi. Kalau mau khotbahnya selesai di detik ini, saudara, aplikasinya begini, saudara. Ini saudara pasti bisa dapatkan. Sederhana, saudara. Asalkan kamu tidak sedang lari dari pelayanan untuk pura-pura dengar khotbah, 1. Dan sebaliknya, pura-pura melayani untuk lari dari khotbah, berarti kamu sudah melakukan apa yang perikop ini minta. Saya ulangi, saudara. Kalau kamu tidak sedang lari dari pelayanan untuk pura-pura dengar khotbah, artinya males pelayanan, jadi pengen dengar khotbah, terus bilang, oh saya kan seperti Maria gitu. Atau sebaliknya, kita pura-pura melayani karena males dengar khotbah, dan ini semua di kepanitiaan ada, saudara. Ada yang memang harus melayani, terpaksa melayani, sebetulnya pengen dengar sesi. Kalau analitisi, BCN, ini kelihatan, saudara. Atau yang sebaliknya, dia ada di dalam karena dia malas sudah kerja di luar. Nah, ini akan ada 2 macam ini. Sudah. Ada yang memang dia harus kerja, dia kerja. Ada yang dia tidak harus kerja, dia tidak harus kerja. Sudah. Kita bisa melihat gambaran ini. Sudah. Yang mana? Sudah? Sampai di sini khotbah selesai, cukup. Sudah. Kalau saudara memang harus melayani, ya melayanilah. Kalau saudara harus dengar khotbah, ya dengar khotbah lah. Selesai. Sudah. But that's not it. Dalam hal ini Marta melayani memang di saat dia harus melayani sebagai host dan seorang yang baik pada zaman itu Maria tidak lakukan, jadi dia sebetulnya boleh saudara protes. Dia boleh protes sebagai memang host yang baik, sebagai seorang saudari yang baik. Dan saya kasih tahu satu lagi kebaikan dari Marta, saudara. Dia tidak ribut di depan orang banyak, saudara. Jadi dia ini bijaksana. Dia tahu kalau dia ribut ya nanti batu sandungan. Jadi caranya adalah dia ngomonglah sama satu orang yang pasti paham kebutuhan pelayanan pada waktu itu. Jadi dia ngomong sama Tuhan Yesus. Bagus ya saudara. Biasa panitia ribut sesama panitia kan. Kalau di panitia itu jarang kan ya, ke pendeta Agudin misalnya, Pak ini tolong Pak gini. Jarang, biasa langsung ribut. Terus nanti pendeta yang mendamaikan. Enggak loh, Marta enggak demikian. Dia datang kepada guru mereka yang dihormati dan dikasihi. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri loh. Menyiapkan segala macam ini. Suruhlah dia membantu aku. Saudara, dalam prediksi Marta, Tuhan Yesus akan katakan, oh iya ya, waduh saya enggak tahu kamu sibuk. Maria, ayo bantu Marta. Kalau ayatnya begitu, saudara, it's actually a good story. It's actually a good story. Saya lebih senang khotbah begitu. Jadi saya bisa katakan, ayo Humas Natal, do your job, gitu ya. Atau saya bisa mengatakan penatalayan, ayo don't be lazy, jangan males. Tapi ceritanya tidak begitu. Saudara tahu betapa menyulitkannya jawaban Tuhan Yesus ini buat hamba Tuhan. Karena sekarang jemaat mengatakan, Pak saya juga mau jadi Maria, gitu ya. Saya nggak mau jadi Marta. Ini kan firman Tuhan dan seterusnya. Tapi respon Tuhan Yesus tidak begitu sih. Respon Tuhan Yesus barangkali begitu mengagetkan buat Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. So, can you feel the slap? Tamparannya. Kamu sedang menyibukkan diri, dengan kata lain, dengan banyak urusan. Tapi cuma satu yang perlu, dan Maria sudah ambil yang terbaik. Saudara, kalau saudara pelayanan, dan kemudian saudara cerita gitu ya sama hamba Tuhan, capek gue, ini ada ini ditolak Humas. Terus saya mengatakan, ya sudahlah, tidak penting. Yang penting tuh kamu datang nanti 17 Desember di SCC. Gitu. Kira-kira saudara saya akan langsung diomongin di semua grup WA Anda, betul ya? That's what you would do.
Marta barangkali merasakan tamparan itu secara halus dari Tuhan Yesus. Well, doesn't make sense, gak masuk akal, karena saya melakukan pelayanan yang memang harus saya lakukan. Sekali lagi saudara, memang harus dilakukan. Saudara waktu baca ini, jangan tarik aplikasinya ke pelayanan gereja hari Minggu. Saudara. Bukan. Saudara. Ini Marta itu seperti sedang melakukan pelayanan yang sehari-hari. Ya dia harus kerja, sebagai wanita dia jadi host, sebagai wanita dia melayani dan seterusnya. Jadi ini seperti saudara kerja, hari Senin sampai Sabtu capek, kemudian pulang urus anak, kemudian saudara itu atur les anak, kemudian antar jemput istri, suami dan seterusnya. Dan kemudian saya katakan itu tidak penting. Yang penting dengar khotbah. Saudara akan merasa orang gila gitu ya. Tapi Marta enggak mengatakan demikian, Marta diam saudara. Disinilah kita bingung dan berdiri di antara Marta dan Maria. Karena kita sudah memprediksi jawaban Tuhan Yesus adalah menegur Maria, karena Maria melalaikan tugasnya, dan seharusnya dia melayani sebagai host yang baik dan menolong sesamanya, yaitu Marta. Tetapi Tuhan Yesus tidak lihat demikian. Dia justru berbalik kepada Marta, bukan dengan marah, bukan dengan sinis. Dia mengatakan kepada Marta, istilah Marta itu emotional dialogue. Itu seperti mengatakan, my dear Marta, Marta sayang, kamu itu disibukkan oleh banyak hal yang kurang penting. Ia tidak marah, ia tidak sinis, ia mengasihi Marta dan dia mengatakan itu dari hatinya. Saudara nggak peduli berapa kali pun saya baca kisah ini, saya simpati dengan Marta. Sekali lagi bukan hanya dia melayani, dia bukan sedang melakukan aktivitas yang tidak penting. Tapi jadi Marta itu gak banyak saudara yang mau. Sekali lagi tadi saya katakan betapa sulitnya dialog ini bagi hamba Tuhan. Karena pada hari ini kita membaca bagian ini dan kemudian kita memilih menjadi Maria. Karena kita salah mengerti bagian ini. Kita kurang Marta saudara. Kita kekurangan Marta. Kita kekurangan orang yang melayani. Banyak orang gak mau jadi Marta. Banyak orang mau menjadi Maria. Marta barangkali bisa memberikan ayat-ayat kepada Tuhan Yesus. Misalnya Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Well, tentu itu tentang pelayanan. Kita harus tanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Marta, Efesus 5 belum ada pada zaman itu. Marta bisa mengutip kisah Daud. Karena Daud tidak pergi perang, melalaikan tugasnya, dia jatuh dalam dosa. Jadi Marta ini sedang tepat melakukan apa yang dia harus kerjakan. Tentang melayani itu. Kita kekurangan Marta. Saudara. Marta itu being realistis. Seperti tadi saya katakan, saudara, orang-orang banyak yang malas bekerja, malas merawat anaknya, malas menjaga pernikahannya, malas melayani di gereja. Marta enggak. Dia tidak malas sama sekali, dia realistis. Somebody must get the job done. Harus ada orang yang membereskan pekerjaan ini. Harus ada orang yang lakukan hal-hal yang tidak mau dilakukan. Saya ada supaya pria-pria itu bisa mendengarkan Tuhan Yesus. Itu kira-kira saudara yang Marta bisa katakan. Kalau saya tidak mengatur ini semua pria yang ikut Tuhan Yesus juga tidak bisa dengar pengajaran Tuhan Yesus. Kalau saya tidak lakukan ini semua, kalau saudara tidak bekerja Senin sampai Sabtu, tidak ada yang merawat rumah Tuhan. Saudara. Betul kan ya? Masuk akal ya? Kita membutuhkan Marta. Kita membutuhkan pelayan Tuhan. Kita membutuhkan orang-orang yang bekerja keras, termasuk barangkali kita menuntut diri kita juga menjadi Marta dalam hidup ini. Itu namanya realistis. Tidak bisa setiap saat Pak saya baca Alkitab dan buku teologi Senin sampai Minggu, setiap pagi sampai malam. Tidak bisa. Harus ada yang atur segala urusan. Harus ada yang jemput antar anak sekolah. Harus ada yang kerja masuk kantor. Harus ada yang kemudian masak di dapur. Dan seterusnya bersih-bersih rumah. It's all good thing, semua hal yang baik. Dan kita mengatakan itu realistis. Saudara, kita bersimpati dengan Marta dan situasinya Marta. Kita mungkin bertindak seperti Marta-Marta kecil. Seperti tadi yang saya katakan, saudara, kita tidak bisa mengatakan kan ya, bapak-bapak di ruangan ini mengatakan pada istrinya mulai besok saya berhenti kerja. Berhenti kerja terus bagaimana? Ya pokoknya berhenti kerja. Mau ngapain? Saya mau setiap hari dengar khotbah di YouTube dari Gary cabang A sampai Z. Udah habis, saudara. Saya pernah coba, udah habis. Saya mau lakukan itu semua. Loh, kamu gila. Harus kerja. Nggak, saya mau jadi Maria. Nggak bisa kan, saudara? Kita akan mengatakan itu hal yang konyol sekali. Itu realistis untuk orang tidak bisa dengar khotbah setiap saat, saudara. Saya kasih penafsiran yang salah dari bagian ini, saudara. Bukan salah, sesat, bukan. Tapi kurang pas, saudara.
Penafsirannya adalah begini. Itu kan Tuhan Yesus masih ada di dunia. Cuman 3,5 tahun loh, masa Maria tidak mau duduk. Nah itu doesn't work sebenarnya. Kan tetap mesti ada yang provide makanan gitu ya. Perlu tetap tidur kan ya, tidak ada murid-murid itu setiap hari dengar Tuhan Yesus ngajar. Enggak, mereka beraktivitas seperti orang normal. Itu penafsiran yang kurang pas. Tapi kita bisa lihat ya, jadi Marta itu realistis dan baik ya, di mata kita. Ya. Tapi bukan di mata Tuhan. Bukan seperti itu cara Tuhan Yesus itu lihat sesuatu. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi Marta. Yohanes 11 ayat 5 dia mengasihi Marta, saudarinya Maria juga Lazarus. Tapi inilah faktanya Marta. Tuhan Yesus seperti mengatakan kepada dia dengan begitu mendalam, begitu lembut. Saudara, perlu kebenaran dan perlu kelembutan. Itu yang Tuhan Yesus nyatakan di sini. Dia berkata kepada Marta, you are pulled away by many things. Kamu ditarik, diambil oleh banyak hal. Saudara, kata yang tepat menggambarkan Marta adalah kata teralihkan, distracted. Teralihkan, bukan oleh dosa, distracted by good things, hal-hal yang baik. Memang saudara, seperti tadi saya katakan ilustrasi suami yang berhenti kerja untuk dengar khotbah, kan nggak bisa kan ya. Kisah ini bukan blueprint saudara, cetak biru untuk setiap kondisi di dalam hidup kita. Kalau ini adalah cetak biru untuk setiap kondisi dalam hidup kita, berarti kita semua masuk STT saudara. Well, di STT pun juga saudara nggak setiap hari jadi Maria. Kita nggak bisa menjadikan ini sebuah blueprint, sebuah cetak biru yang untuk menentukan setiap kondisi saya harus apa. Nggak. Tapi ini adalah sebuah pengingat. Tuhan Yesus ketika berkata kepada Marta, dia mengingatkan Marta, Marta kamu nggak bisa menjadi semua untuk segala sesuatu, mengontrol segala sesuatu, being perfectionist in everything. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa sibuk hanya untuk sibuk itu sendiri. Kamu nggak bisa memberikan beban semua yang harus kamu take care setiap harinya untuk dirimu sendiri. Karena kamu akan melewatkan yang terbaik. Kamu akan menjadi distracted. Kamu memang tidak melakukan hal yang buruk dan berdosa. Tapi kamu miss yang terpenting. Marta, kamu menjadi contoh hal-hal yang menyibukkan itu tidak ada habisnya dan tidak mungkin dikendalikan. Saudara, barangkali Tuhan tidak menatap kita dengan marah ketika kita menjadi seperti Marta. Ketika kita itu overwhelmed, overload dengan berbagai macam beban. Ketika kita itu keteteran gitu. Barang kita terjatuh di mana-mana, urusan kita terserak di mana-mana. Dan kita setiap hari tidak ada habisnya berusaha untuk take care urusan itu. Tuhan itu tidak marah dengan kita. Tapi dia itu kasihan dengan kita. Tuhan itu kasihan. Ketika kita membiarkan semua hal baik itu membuat kita kehilangan yang terbaik. Saudara, ketika kita mengerjakan segala sesuatu sebagai duty, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kita mungkin mengerjakan baik, tapi kita akan jadi kering dan mati. Saudara lihat di warta ya, ada banyak sekali acara kan ya. Akhir tahun adalah saat yang tepat untuk mengkhotbahkan Marta dan Maria. Karena kita bisa kehilangan semua sukacita Natal yang benar karena kita terlalu sibuk. Bukan juga kita harus buang semuanya atas nama ingin merayakan Natal dengan menjadi Maria. Sama aja saudara. Kita bisa menjadi nganggur dan kita tetap menjadi Marta. Kita tetap jengkel dan kesal akan situasi-situasi di dalam hidup kita. Kita bisa aja tidak melakukan apa saja dan kita tetap merasakan yang Marta rasakan. Something is not right. Ada yang gak benar di dalam hati. Seperti perumpamaan benih yang ditabur ke tanah yang kemudian dia ada penuh dengan rumput liar itu. Dan dia tumbuh lalu terhimpit. Terhimpit apa sih? Terhimpit realita hidup yang menyibukkan. Ada crazy busy, ada lazy busy. Saya pernah bandingkan dua itu. Crazy busy adalah sibuk gila, lazy busy adalah sibuk malas. Dua-dua sibuk. And that's Marta. Ketika yang terbaik itu dilewatkan, kita akan mengadopsi realita palsu dan menjadi zombie rohani. Kita bisa hadir di dalam berbagai pelayanan. Kita bisa hadir di dalam berbagai ibadah. Kita bisa terlibat bahkan dan kita melakukannya dengan hati yang kosong. Empty hearts, hati yang kosong. Dan ketika hati itu kosong, tidak diisi dengan apa yang terbaik yang Maria miliki, apa yang kita ambil, saudara? Kita akan mengambil realita-realita ini. Kita akan menjadi people pleasing. Kita mencari penerimaan dan pujian orang karena hati kita kosong.
Kita akan menjadi performance driven, orang yang gila akan performa, mencari pengakuan. Kita akan menjadi tamak, entah tamak finansial, entah tamak kuasa, entah tamak nama baik. Kita akan menjadi controlling dan arogan, mau semua sesuai dengan kehendak kita. Gak bisa bekerja sama, karena kita merasa kita bisa lakukan dengan perfeksionis, dengan baik. Kita menolak proses dan pembentukan dan seterusnya. Marta sedang melayani Tuhan Yesus, tapi dia tidak bisa sukacita. Karena hatinya tidak diisi. Apakah kita teralihkan juga, saudara? Itu adalah pertanyaan yang kita mesti tanyakan kepada diri kita sendiri. Saudara. I feel like Marta a lot. Saudara. Saya rasa saya seperti Marta itu sering. Saudara. Seperti yang diagnosa Tuhan Yesus ya. Philbert, you are anxious and troubled about many things. Kamu cemas dan disibukkan, terdistraksi, teralihkan, ditarik akan banyak hal. Saya harap saya persiapan khotbah lebih baik. Saya harap saya bisa melayani jemaat lebih sering. Saya harap bisa baca buku lebih banyak. Saya sedih ketika melihat buku itu tidak terbaca. Saya harap saya bisa olahraga lebih sering. Saya harap saya bisa ketemu keluarga, pacar, teman lebih banyak. Saya harap saya bisa istirahat lebih cukup. Saya harap ini, itu. All good things. But seperti kata Tuhan Yesus, anxious and troubled about many things. Saudara teralihkan akan apa? Mungkin beda setiap orang. Mungkin saudara teralihkan untuk hal-hal baik yang lain. Saya teralihkan untuk hal-hal baik yang berbeda dari Anda. Tapi kita semua bisa bersimpati dengan Marta. Seandainya hidup kita direkam Senin sampai Minggu. Dari pagi sampai malam 24 jam detil. Dan kemudian dibuat satu laporan. Kemudian disurvei oleh orang-orang lain. Kira-kira prioritas apa yang muncul di dalam hidup kita yang kelihatan. Jangan-jangan prioritasnya adalah melipat cucian. I think keluarga saya, mama saya agak OCD gitu ya. Barang itu mesti geser sedikit itu dia harus kembalikan. Harus dilipat. Jadi kalau saya pulang, karena saya juga punya aturan barang saya juga tidak boleh digeser, kita berantem. Akhirnya kita bikin itu, teritori. Wilayah saya dan wilayah mama. Saudara, kita bisa saja, saudara, ketika direkam semua ternyata kita troubled by many things dan itu adalah nyetrika pakaian. Di STT itu ada beda dua macam orang. Saudara. Orang yang nyetrikanya luar biasa cepat atau bahkan seperti tidak disetrika, saya. Makanya saya beli baju yang gak perlu setrika. Atau orang yang nyetrika satu baju 10 menit. Saya tidak bisa paham, saudara, kenapa kita bisa berantem di STT karena urusan nyetrika. Makanya kita beli setrika masing-masing. Saudara. Karena ada yang nyetrika satu baju, waduh, rapi sekali. Saya tidak mengatakan itu salah, saudara. Itu mungkin lebih baik dari yang saya lakukan. But yeah, you can be anxious about many things kalau urusan sehari-hari yang di pikiran kita, apakah baju ini sudah cukup rapi dan seterusnya. Saudara. Apakah kita anxious karena mungkin anak muda posting IG? Kita mau hidup kita muncul semua di sana, kita berusaha menampilkan yang baik. Mungkin bapak-bapak nonton bola dan seterusnya. What are you anxious about? Hai Marta. Saya lagi, saudara, itu semua bukan dosa. Kalau itu dosa tentu saudara harus tinggalkan. Tapi kita bisa distracted by good things. Betul ya? Termasuk pelayanan. Kita bisa teralihkan dari yang baik. Saudara. Maka perhatikan waktu Tuhan mengatakan kepada Marta. Sambil menunjuk pada Maria satu hal yang terpenting yang Maria sudah pilih yang tidak diambil daripadanya. Tuhan bukan sedang mengatakan Maria pilih hal rohani, kamu pilih hal duniawi. Bukan sih. Tapi Tuhan mau kasih tahu kepada Marta secara mendalam dari hatinya bahwa semua urusan yang kamu lakukan Marta, kamu harus lakukan dengan pertama-tama memberikan prioritas yang terbaik untuk yang tepat. Segala sesuatu bisa jadi distraksi bukan untuk tidak dikerjakan. Tapi ia harus dikerjakan dengan memberi tempat yang terbaik lebih dulu. Apa yang terbaik? Duduk di kaki Tuhan Yesus bukan berarti saudara kebaktian dan PA. Bukan. Itu bicara sikap hati. Maria itu sedang dipakai sebagai contoh ketika dia duduk di kaki Tuhan Yesus. Sikap hatinya memberikan tempat bagi Tuhan Yesus sepenuhnya lebih dulu. Saudara. Dia fondasi di dalam hatinya Maria. Dia yang terpenting di dalam hatinya Maria. Dari mana saya bisa katakan ini, saudara? Karena nanti Marta di Yohanes 12 itu laki-laki. Saudara. Maria, Yohanes pasal 12 itu ambil minyak narwastu. Dia pecahkan, dia lap kaki Tuhan Yesus begitu ya. Marta ngapain? Saudara? Pelayanan. Saudara. Tapi tidak ditegur di sana. Karena sikap hatinya sudah benar. Saudara.
Marta nggak ditegur di Yohanes pasal 12. Dia melayani dengan menyiapkan makanan, itu sama dengan Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus. Kalau hatinya sama-sama memberikan tempat pada Tuhan Yesus. Saudara, Marta bukan tidak memilih hal rohani, tapi hati Marta yang harus berubah. Kita tidak diminta untuk membuang semua kesibukan dan memberikan diri kita setiap hari di gereja. Tidak, saudara. Tapi kita diminta untuk belajar hati Maria yang kita juga harus punya. Mazmur pasal 16 ayat 5 mengatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku." Itulah Maria. Saudara. Tuhan menjadi warisan dan piala yang terpenting dan yang paling dimuliakan di dalam hatinya. Dan itu yang kita harus pelajari. Maria dan Marta, dia melayani dan sama-sama dengar firman Tuhan di bagian yang lain tentunya dalam hidup mereka. Tapi di Lukas 10, dua ini menggambarkan dua macam sikap hati. Yang terdistraksi dan yang memberikan hatinya pada Tuhan. Jadi apa jalan keluarnya, saudara? Di antara Marta dan Maria, mana yang harus dipilih? Jika saya jadi Marta dan melayani terus, saya akan pada waktunya kecapean sendiri, mungkin kecewa, marah, dan burn out, putus asa. Kalau saya menjadi Maria saja, enak, tapi pekerjaan dan pelayanan terbengkalai. Jadi jalan keluarnya, saudara, adalah saudara harus menjadi keduanya. Saudara harus menjadi Marta dan menjadi Maria. Paling sedikit, seperti di awal tadi saya sudah katakan, kita perlu bisa mengatur prioritas. Itu paling sedikit, termasuk prioritas Senin sampai Sabtu, bukan cuma hari Minggu. You need to have your personal devotion, waktu teduh bersama Tuhan. Ini paling sedikit, aplikasi paling sederhana. Saudara perlu mengatur semua aktivitas dalam satu hari dengan pertama-tama memperhatikan relasi dengan Tuhan. Ini paling dasar. Tapi sulit juga kan ya, karena tidak setiap situasi itu hitam putih seperti itu. Oke, saat teduh, tapi bagaimana dengan pekerjaan? Saya bisa jadi Marta lagi. Saya tidak menjadi memberikan hati saya untuk Tuhan lagi. Maka bukan menjadi Marta dan Maria saja, saudara. Saudara dan saya harus menjadi Marta dan Maria di waktu yang sama. At the same time. Saya kutip dari Kevin DeYoung, saudara, di dalam slide dia mengatakan, kita harus menjadi Marta di dunia Maria. Saudara. We have to be a Marta in a merry world. Kita harus menjadi Marta di dunia Maria, saudara. Apa artinya? Waktu banyak hal harus dikerjakan, saya mengerjakan semua itu. Saya mengatur semua urusan itu. Tapi saya lakukan karena saya melayani Tuhan. Hati saya itu tetap harus seperti Maria. Dunianya Maria. Hati saya tetap harus memberikan semua kerjaan dan urusan ini, termasuk hal-hal remeh-temeh, untuk melayani Tuhan. Apalagi untuk hal-hal yang tidak remeh-temeh, untuk pelayanan. Kita boleh melihat tadinya itu kewajiban, duty, tapi kita juga harus belajar melihat itu sebagai delight, sebagai satu kesukaan kita. Saya bukan tidak kerja, saya bukan tidak pelayanan, saya bukan tidak belajar, dan seterusnya saya lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu kan esensi ayat yang mengatakan kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Menjadi Marta di dunia Maria. Jangan dibalik, saudara. Menjadi Maria di dunia Marta berarti saudara di pekerjaan males sebenarnya pengen di gereja. Saudara waktu lagi beraktivitas malas sebetulnya saya pengen dengar PA. Ini nanti kalimatnya yang keluar begini, enak ya jadi pendeta. Itu Maria di dunia Marta. Saya dengar itu every week. Maria di dunia Marta tidak bisa. Berarti tidak mau kerja, tidak mau pelayanan, tapi terpaksa. Saudara tidak akan bisa bekerja dengan menikmati itu. Saudara tidak akan bisa melayani dengan menikmati itu. Tapi menjadi Marta di dunia Maria. Ini yang Marta sendiri lakukan di Yohanes 12 tadi. Dia tetap melayani, tapi hatinya sudah beda. Dia berada di kaki Tuhan Yesus, meski tidak secara harafiah. Itu yang harusnya kita lakukan. Ini konteks dekat, being Marta in a merry world. Sekarang konteks jauh, saudara sekalian. Kita beralih sejenak dari kisah ini dan kita melihat kepada konteks luas. Mengapa Lukas itu menempatkan kisah yang secara kronologis terjadinya kelak? Karena Injil itu dicatat Tuhan Yesus itu perjalanan mendekati Yerusalem. Itu Injil. Nanti di Yerusalem dia ditangkap, diadili, kemudian dia disalib. Jadi Injil selalu mencatat Tuhan Yesus itu melayani makin dekat ke Yerusalem. Tapi Lukas sekarang ambil kisah yang barangkali terjadi later itu dan dia taruh di Lukas pasal 10. Bukan kebetulan, saudara. Bukan salah ingat, saudara. Tapi Lukas atas pimpinan Tuhan, dia mau menyatakan satu hal yang penting. Coba saudara lihat di permulaan pasal 10 ada satu peristiwa yang penting, saudara.
Peristiwa yang pertama adalah Tuhan Yesus dia mengutus 70 murid, ada yang mengatakan 72 murid pergi sepasang-sepasang untuk mengabar Injil. Saya bisa lihat di dalam slide ini. Jadi peristiwa yang pertama Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 20-an itu, Tuhan Yesus itu minta 70 murid, ada yang katakan 72 murid, pergi berdua-berdua kakak regional. Kabar Injil, buat tanda, kemudian mengusir setan dan seterusnya. Ini perjalanan misi berhasil. Nanti orang-orang itu datang kepada Tuhan Yesus dengan gembira. Tuhan, kami mengusir setan. Setan itu pergi. Dan kemudian Tuhan katakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 18. Berhasil. Kemudian murid-murid itu waktu senang, dia katakan di ayat 20 satu bagian yang penting. Saudara lihat ya, Lukas pasal 10 ayat 20. Tuhan katakan begini. Waktu murid-murid itu, 70 murid itu kembali sukacita sekali, Tuhan kasih peringatan. Tuhan juga bersukacita, tapi dia tahan. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Bersukacitalah kalau kamu selamat. Itu kira-kira yang dikatakan Tuhan Yesus. Saudara simpan ya. Peristiwa 1, Tuhan utus 70 murid pergi berdua-berdua mengabar Injil. Peristiwa 2. Peristiwa yang kedua, setelah bagian itu orang-orang berbondong-bondong sudah datang kan ya. Kemudian ada ahli Taurat itu mencobai Tuhan Yesus. Tuhan, guru, bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Ayat 25. Kemudian Tuhan Yesus jawab, kamu kan ahli Taurat. Kamu katakan kepadaku, Taurat bilang apa? Gimana kamu membaca Taurat? Dia kutip 2 ayat. 1 Ulangan, 1 Imamat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 1 Ulangan, 1 Imamat. Tuhan katakan benar, lakukanlah kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau bisa. Kalau kamu bisa mencintai Tuhan dengan segenap hidupmu dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri tanpa cacat, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Benar itu. Tapi dia belum puas. Dicatat di perikop itu, dia mau membenarkan dirinya, dia tanya lagi, siapa sesamaku manusia pada Tuhan Yesus. Kemudian tadi ya, perumpamaan Samaria yang baik hati. Poin dari perumpamaan itu adalah, sesamamu manusia adalah semua orang. Bayangkan kalau kamu adalah orang yang terampok itu. Kamu akan berharap siapapun, bahkan Samaria yang kamu anggap hina, najis, dan musuh, itu menolong kamu. Kalau kamu terampok. Ini seperti mengatakan apa sih? Kamu mengatakan tadi kan ya, bagaimana memperoleh hidup yang kekal, kamu benar kutip ayatnya, Ulangan dan Imamat, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia, kalau kamu bisa lakukan, good, kamu akan selamat, kamu akan mendapatkan keselamatan. Tapi tak kasih tahu ya, sesamamu manusia adalah semua orang. Bisa enggak kamu mengasihi semua orang seperti dirimu sendiri? Jadi ini seperti mengatakan secara tidak langsung ya, tidak mungkin lah. Kamu tidak mungkin mengasihi semua orang di dunia seperti dirimu sendiri kan. Tapi kalau kamu mau selamat, itu salah satu syaratnya. Jangan bicara mengasihi Tuhan dengan segenap hidupmu. Kasih sesamamu dulu, bisa enggak? Seperti dirimu sendiri, semua orang di seluruh dunia. Tidak mungkin. Impossible. Bahkan, saudara, ahli Taurat itu, orang yang mengerti sekali hukum Musa, saudara baca perumpamaan Samaria itu ya, imam dan orang Lewi lewat, dia tidak tolong kan ya. Imam dan orang Lewi, wakil hukum Musa, karena Nabi sudah tidak ada, wakil hukum Musa, dan dua-duanya gagal melakukan hukum Taurat, mengasihi sesama. Gagal. Jangan lihat dirimu seperti Samaria, impossible, mustahil. Representasi hukum Taurat Musa saja gagal. Apalagi kamu ahli Taurat yang biasa itu. Saudara, kemudian peristiwa kedua, kemudian baru Lukas atas pimpinan Tuhan, dia pindahkan perikop Marta dan Maria yang perhaps terjadi jauh dekat Yerusalem ke bagian ini, saudara. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan dia taruh setelah 70 murid. Bukan kebetulan dia taruh setelah perumpamaan Samaria yang baik hati. Seakan dia mengatakan kepada seluruh pembacanya, termasuk kepada kita, kamu bisa saja jadi seperti 70 murid. Mengabar Injil, membuat tanda, bahkan mengusir setan. Atau kamu bisa saja, kalau bisa, menjadi seperti Samaria yang baik hati, menyatakan belas kasihan, melakukan keadilan, melakukan perbuatan kasih, dan bahkan kamu bisa sibuk seperti Marta, melayani Tuhan Yesus sendiri. Tapi, kalau hatimu tidak seperti Maria, kamu melakukan sia-sia.
Saudara, ini adalah satu cara Lukas menunjukkan kepada pembacanya. Kamu mau hidup yang kekal dengan caramu sendiri, then so be it. Biarlah terjadi demikian. Tapi kamu gak akan bisa. Lihat, Marta melayani dia sendiri, Tuhan itu. Dan Tuhan tetap mengatakan, that's not the best. Itu belum final. Unless, kecuali hatimu seperti Maria. Saudara, inilah gambaran keselamatan, saudara. Ayat 22, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Keselamatan cuma ada di dalam anak. Ahli Taurat itu tanya, ada cara lain gak guru? Ada. Lakukan hukum Musa dengan sempurna. Bisa gak? Gak bisa kan? Now lihatlah, sekarang lihatlah. Siapa yang mendapatkan keselamatan? Dia yang hatinya diberikan kepadaku. Siapa yang selamat? Bukan dia yang melakukan hukum Musa dengan sempurna. Tapi dia yang memberikan hatinya kepada anak Bapa itu. Kepada Yesus Kristus. Maria. Dia sedang mengatakan kepada semua orang yang ingin selamat dengan cara yang lain. Kamu gak bisa. Kamu gak bisa lakukan itu. Bahkan ketika kamu melakukannya dengan cara agama yang begitu baik seperti Marta. Karena cuma satu cara yang bisa, yaitu ketika hatimu diberikan seperti Maria kepada dia. Artinya ketika engkau sungguh-sungguh percaya dengan seluruh hidupmu seperti Maria, dia berada di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia berada di bawah otoritas Tuhan Yesus. Dia berada di bawah pengajaran Tuhan Yesus. Dan hatinya cuma menginginkan Tuhan Yesus. Itulah hidup yang kekal. Pertanyaannya, saudara, apakah hatimu dan hati saya mendambakan dia seperti Maria? Saudara? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar pada pagi ini. Kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami, mempertumbuhkan kami di dalam kebenaran. Kami bersyukur untuk firman ini ya Tuhan, dan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan terus memelihara kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan terus memelihara setiap hati kami mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan giat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.